Setum Budaya. Halo, selamat pagi adik-adik kelas Jupiter Awan dan Jupiter Air. Apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajarnya. Hari ini, Kak Debbie akan menyampaikan materi ilmu pengetahuan sosial mengenai kondisi wilayah Indonesia. Di pertemuan yang pertama atau pertemuan sebelumnya, Kak Debbie sudah membahas tentang letak astronomis dan letak geografis ya adik-adik. Di pertemuan kali ini, Kak Debbie akan bahas tentang kondisi wilayah Indonesia. Dan materinya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kita akan membahas tentang kondisi iklim. Yang kedua, kita akan membahas tentang wilayah pembagian waktu. Yang ketiga, kita akan membahas tentang keberagaman kenampakan alam. Yang keempat, kita akan membahas tentang keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Untuk kondisi yang iklim, kondisi ini mungkin sudah pernah Kak Debbie bahas di pertemuan yang sebelumnya ya adik-adik. Dan di pertemuan kali ini, Kak Debbie akan mengulang kembali secara lebih mendalam. Nah, adik-adik tahu tidak kalau cuaca dan iklim itu adalah kedua hal yang bersifat berbeda. Mungkin secara sepintas bisa dikatakan cuaca dan iklim kayaknya sama deh, tapi ternyata beda adik-adik. Cuaca adalah kondisi atmosfer pada saat tertentu. Cuaca ini bersifat dinamis dan selalu berubah seiring dengan waktu. Sedangkan iklim hampir sama dengan cuaca. Namun, iklim merupakan cuaca rata-rata yang terjadi pada suatu lokasi tertentu dalam kurun waktu yang panjang. Untuk kurun waktunya bisa dimulai dari 1 tahun sampai maksimal 30 tahun ya adik-adik. Oleh karena itu, iklim umumnya bersifat lebih kaku dan statis atau tidak mudah bergerak. Unsur utama yang mempengaruhi iklim dan cuaca adalah suhu, kelembaban udara, tekanan udara, angin, dan curah hujan. Unsur lainnya juga sangat mempengaruhi iklim dan cuaca adalah topografi suatu tempat, kedekatan dengan badan air, sifat air laut, serta aktivitas manusia. Ternyata juga berdampak terhadap iklim dan cuaca. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, Indonesia itu dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis. Wilayah Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kondisi ini menyebabkan Indonesia beriklim tropis dan dilalui 2 angin muson atau 2 angin musim, yaitu muson barat dan muson timur. Sedangkan iklimnya dipengaruhi 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Umumnya, jangka waktu kedua musim ini relatif sama, yaitu sekitar 6 bulan. 6 bulan musim penghujan dan 6 bulan musim kemarau. Namun, adanya pemanasan global membuat musim menjadi tidak menentu. Seperti yang saat ini terjadi ya adik-adik, biasanya musim hujan itu dimulai dari bulan September atau identik dengan bulan yang ada kata berbernya. Tapi belakangan ini musim hujan itu sering terjadi walaupun di bulan yang tidak lagi ada kata-kata bernya, seperti mulai bulan Agustus ini juga sudah mulai banyak terjadi hujan bahkan lebat ya adik-adik seperti itu. Dan yang kedua adalah pembagian wilayah waktu. Waktu antar negara di dunia tentu berbeda-beda karena bumi berotasi atau berputar. Selain itu, pembagian waktu antar negara juga diatur oleh zona waktu. Pembagian zona waktu antar negara mengacu pada GMT atau Greenwich Mean Time. Greenwich adalah sebuah kota di negara Inggris di mana disinilah garis bujur 0 derajat yang menjadi patokan penentuan waktu dunia. Konsep pembagian waktu GMT secara umum ada 2. Yang pertama adalah negara
yang berada di wilayah barat Greenwich, maka waktu GMT-nya negatif. Sebaliknya, apabila negara di wilayah timur Greenwich, maka memiliki GMT waktu yang positif. Nah, Indonesia merupakan wilayah yang berada di timur Inggris, maka secara otomatis GMT-nya bersifat positif. Sederhananya, penentuan waktu di suatu tempat didasarkan pada posisi garis bujur. Sementara itu, keberadaan garis lintang lebih tepat digunakan untuk mengukur lamanya durasi siang atau matahari yang bersinar di lokasi tersebut. Dalam suatu hari, matahari berputar pada porosnya selama 23 jam 56 menit. Kemudian dibulatkan menjadi 24 jam. Nah, di Indonesia sendiri pembagian wilayah waktu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama waktu Indonesia Barat atau WIB ditetapkan berdasarkan meridian pangkal 100,5 derajat bujur timur atau 105 bujur timur yang meliputi wilayah Sumatera, Pulau Jawa, dan Kalimantan Barat. Sedangkan untuk waktu Indonesia Tengah atau WITA ditetapkan berdasarkan meridian pangkal 120 derajat bujur timur yang meliputi wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, serta wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat serta Nusa Tenggara Timur. Sedangkan untuk waktu Indonesia Timur ditetapkan berdasarkan meridian pangkal 135 derajat bujur timur yang meliputi wilayah Maluku dan Papua. Nah, WIB ini 1 jam lebih lambat daripada WITA dan 2 jam lebih lambat daripada WIT. Sedangkan WITA 1 jam lebih cepat daripada WIB dan 1 jam lebih lambat daripada WIT. Sedangkan untuk WIT 1 jam lebih cepat daripada WITA dan 2 jam lebih cepat daripada WIB. Yang ketiga adalah keberagaman kenampakan alam. Nah, keberagaman kenampakan alam ini KDB bagi menjadi 2, yaitu kenampakan alam dataran dan kenampakan alam perairan. Untuk kenampakan alam dataran, ini KDB bagi lagi menjadi 3, yaitu ada dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Untuk dataran rendah adalah hamparan tanah yang luas dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah umumnya terdapat di sekitar pantai, namun ada juga yang terletak di pedalaman, atau ini juga bisa dicontohkan sawah atau ladang itu termasuk ke dalam dataran rendah. Sedangkan dataran tinggi ini sering disebut dengan istilah plato, adalah dataran luas yang terletak pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki banyak manfaat, salah satunya udara sejuk yang dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan dan tempat wisata. Selain itu juga bisa dilakukan kegiatan olahraga seperti para layang. Dan yang ketiga adalah pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung besar dan kecil yang sifatnya memanjang dan menyambung. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi dari wilayah yang ada di sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Nah, di Indonesia sendiri terdapat banyak gunung ya adik-adik, baik yang masih aktif ataupun yang sudah tidak aktif. Biasanya kegiatan ekonomi yang ada di pegunungan ini bersifat pariwisata ya adik-adik. Jadi banyak pegunungan yang dijadikan sebagai tempat pariwisata. Salah satunya adalah Gunung Bromo. Dan yang kedua adalah kenampakan alam perairan dibagi menjadi 4. Yang pertama sungai. Nah, sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Nah, sungai di Indonesia itu sangat banyak. Biasanya dimanfaatkan untuk banyak kegiatan perekonomian ya adik-adik, bisa mulai dari kegiatan memancing atau sebagainya.
Dan banyak juga sungai-sungai di Indonesia yang dijadikan sebagai tempat pariwisata juga. Salah satunya Sungai Musi. Dan yang kedua adalah danau. Danau adalah cekungan berisi air atau cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa air tawar ataupun air asin yang seluruh cekungannya tersebut dikelilingi oleh dataran. Nah, biasanya danau ini atau waduk juga bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata atau sarana olahraga. Selain itu, yang ketiga adalah laut. Laut adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Seperti kita tahu bahwa 2/3 dari wilayah Indonesia adalah lautan dan banyak sekali masyarakat yang hidupnya bernaung dari hasil ekonomi laut seperti nelayan dan sebagainya. Yang keempat adalah selat. Selat adalah perairan yang relatif sempit yang menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar dan karenanya pula bisa terletak di antara dua permukaan dataran. Nah, selat ini di Indonesia ada 6. Ada Selat Sunda, Selat Kalimantan, Selat Makassar, Selat Madura, Selat Lombok, dan Selat Malaka. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah keberagaman flora dan fauna. Ini sebelumnya juga sudah pernah kita bahas ya atau kita singgung di pertemuan sebelumnya. Nah, keanekaragaman flora dan fauna ini juga banyak banget tersebar di Indonesia, dipengaruhi oleh garis Wallace dan garis Weber ya adik-adik. Di sini ada fotonya. Kak Debbie lampirin tentang garis Weber dan garis Wallace. Selanjutnya kita akan masuk ke keberagaman flora. Keberagaman flora di Indonesia ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu flora tipe asiatis, peralihan, dan australis. Flora asiatis umumnya berdaun lebat dan berwarna hijau. Jenis tumbuhannya membentuk hutan hujan tropis, di mana sinar matahari tidak dapat masuk karena pohon yang tinggi dan rapat. Biasanya terdapat di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali yang dibatasi oleh garis Wallace. Salah satu contohnya adalah tanaman bambu atau pohon bambu untuk yang tipe asiatis. Sedangkan untuk peralihan umumnya berupa stepa atau padang rumput, sabana padang rumput yang diselingi atau dipenuhi oleh semak-semak, hutan pantai, dan hutan pegunungan. Biasanya terdapat di wilayah Nusa Tenggara dan Maluku serta Sulawesi yang dibatasi oleh garis Weber. Sedangkan untuk flora australis umumnya membentuk hutan yang lebat karena memiliki curah hujan yang tinggi. Biasanya terdapat di wilayah Papua dan Maluku. Dan yang kedua adalah keberagaman flora dan fauna dari segi hewannya atau faunanya. Tetap terdapat terbagi menjadi 3 bagian, ada asiatis, peralihan, dan australis. Kalau asiatis itu biasanya ditandai dengan hewan yang menyusui dan bertubuh besar. Biasanya ini terdapat di Sumatera, Jawa, dan Bali. Contohnya itu adalah kera atau orang utan. Sedangkan fauna tipe peralihan itu berupa jenis hewan endemis seperti yang kita tahu di pertemuan kemarin atau pertemuan sebelumnya. Endemis adalah tumbuhan atau hewan yang hanya ada di Indonesia. Itu biasanya terdapat di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Sedangkan yang terakhir adalah fauna australis. Umumnya hewan menyusui dengan tubuh kecil dan spesies burung berwarna. Biasanya nih burung itu identik keindahannya dari tanah Papua atau Maluku. Nah, sekian penjelasan dari Kak Debbie. Adik-adik boleh diisi untuk tugasnya ya. Di sini ada 4 tugas. Nanti bisa adik-adik baca dan adik-adik kerjakan. Kak Debbie tunggu tugasnya di Edmodo. Semangat dan sampai bertemu kembali. Dadah.